Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pengalaman Horor Keluarga Saat Mudik Melewati Jalan Flyover Cikunir, Bekasi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keluarga ini telah lama merencanakan perjalanan mudik ke kampung halaman. Jakarta yang selalu padat menjadi alasan utama mereka memilih berangkat malam. Menjelang pukul 21, mereka sudah siap memastikan semua barang bawaan lengkap. Ayah sebagai pengemudi memeriksa kondisi mobil sekali lagi sebelum berangkat, memastikan bahan bakar penuh dan ban dalam keadaan baik. Ibu membawa beberapa makanan ringan untuk perjalanan, sementara kedua anak mereka, kakak dan adik, duduk di kursi belakang, menantikan perjalanan panjang ini dengan penuh semangat. Malam itu langit terlihat cerah tanpa tanda-tanda hujan. Jalanan mulai lengang, dan suasana kota perlahan berubah menjadi lebih tenang. Seiring berkurangnya aktivitas manusia, mereka memutuskan untuk mengambil jalur Cikunir yang dianggap lebih cepat dan tidak terlalu padat pada malam hari. Jalur ini sering digunakan oleh pengendara yang ingin menghemat waktu, meskipun terkenal dengan kondisi jalannya yang sepi di beberapa bagian. Ayah yakin dengan keputusannya, terutama karena ingin tiba di kampung sebelum fajar menyingsing. Di dalam mobil, suasana masih santai. Ibu dan ayah sesekali berbincang mengenai perjalanan, membahas jalan mana yang sebaiknya diambil jika terjadi kemacetan tak terduga. Kakak sibuk dengan ponselnya, mengabadikan momen perjalanan malam ini dengan kamera, sementara adik menikmati suasana di luar jendela, mengamati lampu-lampu kota yang mulai memudar seiring mereka meninggalkan pusat Jakarta. Perjalanan terasa nyaman, dan sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, di tengah perjalanan ibu mulai merasa sedikit gelisah. Meskipun ia tidak ingin menunjukkan kekhawatirannya di depan anak-anak, ada perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Ia mengingat cerita-cerita lama tentang jalanan yang akan mereka lewati, tentang berbagai kejadian aneh yang pernah didengar dari kerabat atau berita yang beredar di media sosial. Namun ia menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya mitos belaka. Kakak dan adik di kursi belakang Summer sekali tidak menyadari perubahan suasana hati ibunya. Mereka tetap asyik dalam dunia mereka masing-masing, menikmati perjalanan ini dengan cara mereka sendiri. Ade, yang baru pertama kali diajak mudik malam, merasa antusias dengan pemandangan jalanan yang berbeda dari biasanya. Kakaknya, meskipun lebih tenang, tetap sesekali melirik keluar jendela, menikmati sunyinya perjalanan malam yang jarang mereka alami. Sementara itu, ayah tetap fokus mengemudi. Ia tidak ingin membiarkan pikirannya terganggu oleh kekhawatiran yang tidak jelas. Baginya, selama kondisi mobil baik dan jalanan lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun tanpa mereka sadari, perjalanan ini akan membawa pengalaman yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Setelah melaju cukup jauh dari pusat kota, kepadatan lalu lintas mulai berkurang drastis. Jika sebelumnya masih banyak kendaraan yang melintas, kini jalanan terasa lebih sunyi. Hanya beberapa truk besar yang sesekali melewati mereka, sementara kendaraan pribadi semakin jarang terlihat. Mobil mereka melaju dengan kecepatan stabil, menyusuri jalan tol yang mulai terasa lengang. Ketika mereka mendekati kawasan flyover, suasana di sekitar perlahan berubah. Lampu jalan yang tadinya terang kini mulai tampak lebih redup. Beberapa tiang penerangan tampak tidak menyala, membuat beberapa bagian jalan tampak gelap. Meski begitu, ayah tetap mengemudi dengan tenang, tidak ingin menciptakan kepanikan di dalam mobil.
Namun ibu mulai merasa semakin tidak nyaman. Ia melirik keluar jendela dan memperhatikan sekeliling dengan tatapan waspada. Adik yang sejak tadi sibuk memperhatikan jalanan tiba-tiba mengernyitkan dahi. Ia seperti ada sesuatu yang berbeda di sekitar mereka. Dengan suara pelan ia bertanya, "Kok gelap banget ya di sini?" Suaranya terdengar ragu, seolah ia tidak yakin apakah perasaannya itu hanya imajinasinya saja atau memang ada yang aneh dengan tempat ini. Kakaknya yang mendengar itu ikut menoleh, memperhatikan kondisi jalanan yang memang lebih suram dibandingkan sebelumnya. Ibu menoleh ke arah ayah, seakan meminta kepastian bahwa semuanya baik-baik saja. Namun ayah hanya diam, tetap fokus ke jalan tanpa banyak bicara. Ia menginjak pedal gas sedikit lebih dalam, berharap bisa segera melewati flyover yang terasa begitu sunyi ini. Mobil melaju sedikit lebih cepat, namun perasaan ganjil masih menggantung di udara. Di luar sana, suasana semakin terasa aneh. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, tidak ada suara klakson. Bahkan udara malam yang biasanya terasa sejuk kini terasa lebih dingin dari seharusnya. Adik mulai merapatkan tubuhnya ke kakaknya, merasa tidak nyaman. Kakaknya sendiri mulai merasa sedikit waspada. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Di dalam mobil, suasana mendadak hening. Semua orang diam dalam pikiran mereka masing-masing, seakan menunggu sesuatu terjadi. Ayah tetap melaju, ibu menggenggam tangannya dengan erat, sementara kedua anak di belakang semakin merasa gelisah. Tanpa mereka sadari, perjalanan ini baru saja memasuki bagian paling mencekamnya. Suasana hening yang menyelimuti mobil tiba-tiba pecah oleh suara keras yang datang dari atas kendaraan. Dak, semua orang tersentak. Ayah yang sedang fokus mengemudi langsung mencengkeram kemudi lebih erat, sementara ibu spontan menoleh ke langit-langit mobil dengan mata melebar. Adik yang sejak tadi sudah merasa gelisah kini semakin ketakutan. Berpegangan erat pada lengan kakaknya. Dentuman itu tidak hanya terjadi sekali. Beberapa detik kemudian, suara serupa kembali terdengar, kali ini lebih keras. Seolah ada sesuatu yang melompat-lompat di atas atap mobil mereka. Ayah tetap berusaha menjaga ketenangannya, tetapi tangannya mulai berkeringat di atas kemudi. Ia melirik kaca spion dengan cepat, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu di luar sana. Tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan malam yang pekat. Ibu menghela napas berat, berusaha tetap tenang. Namun suaranya terdengar bergetar saat akhirnya ia berbisik pelan. "Jangan lihat ke atas." Kata-katanya seakan membawa hawa dingin yang semakin menusuk ke dalam kabin mobil. Kakak menelan ludah, tidak berani bergerak sedikit pun. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi nalurinya mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari tempat ini. Dentuman terakhir terdengar lebih pelan, lalu tiba-tiba menghilang. Meskipun begitu, suasana di dalam mobil tetap tegang. Gak ada yang berbicara, hanya terdengar suara napas tertahan dan detak jantung yang semakin cepat. Adik menutup matanya rapat-rapat, tidak ingin melihat apapun yang mungkin muncul di luar jendela. Ayah kembali menginjak pedal gas lebih dalam, berusaha secepat mungkin keluar dari kawasan ini. Jantungnya masih berdetak kencang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh kehilangan fokus. Ia tidak ingin tahu apa yang tadi ada di atas mobil. Ia hanya ingin membawa keluarganya keluar dari tempat ini dengan selamat. Di belakang, kakak masih menggenggam tangan adiknya, berusaha menenangkan diri. Ia tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak akan mereka lupakan begitu saja. Ketegangan di dalam mobil masih belum mereda setelah dentuman aneh di atap kendaraan. Ayah tetap fokus mengemudi, meskipun jari-jarinya terasa lebih kaku saat menggenggam kemudi. Ia berusaha tidak menunjukkan kepanikan, tetapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ibu juga diam, tidak ingin menambah ketakutan anak-anaknya.
Namun jantungnya berdetak kencang, seolah ada firasat buruk yang belum bisa ia jelaskan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hingga tiba-tiba lampu depan mobil mulai meredup. Awalnya hanya sedikit, tetapi dalam hitungan detik, cahayanya semakin pudar hingga hampir tidak menerangi jalan di depan. Dashboard juga mulai berkedip-kedip, seakan mengalami gangguan listrik yang tak wajar. Ayah mencoba tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa ini bukan masalah teknis biasa mobil. Mereka masih dalam kondisi prima sebelum berangkat. Adik yang sejak tadi sudah ketakutan, kembali berbisik dengan suara lirih. "Kenapa lampunya redup ya?" Kakaknya yang duduk di sebelahnya juga menyadari ada yang tidak beres. Ia menatap keluar jendela, mencoba melihat sekeliling. Tetapi gelapnya malam membuat segalanya terasa lebih menyeramkan. Di tengah ketidakpastian itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sesosok bayangan hitam melintas di sisi jalan. Begitu cepat hingga hampir tidak terlihat. Kakak menelan ludah, tubuhnya membeku. Ia tidak ingin membayangkan apapun, tetapi nalurinya mengatakan bahwa mereka tidak sedang sendirian. Bayangan itu terlalu besar untuk sekadar ilusi mata, tetapi ia juga tidak cukup berani untuk memberitahu yang lain. Sementara itu ayah mencoba menyalakan lampu jauh, tetapi tombolnya tidak merespons. Bahkan ketika ia mencoba menekan pedal gas lebih dalam, mobil terasa seperti kehilangan tenaga, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk melaju lebih cepat. Ibu mulai membaca doa dalam hati, berharap bahwa apapun yang sedang terjadi hanyalah gangguan sementara. Namun udara di dalam mobil terasa semakin dingin. Jauh lebih dingin dari seharusnya. Napas mereka mulai terlihat seperti uap, meskipun AC tidak sedang menyala. Adik mulai menggigil, sementara kakaknya tetap diam. Mencoba menenangkan diri dengan menggenggam erat tangannya sendiri. Lalu seketika lampu mobil menyala kembali seperti biasa. Mesin kembali bekerja dengan normal, seolah tidak pernah mengalami gangguan. Suhu di dalam mobil perlahan menghangat, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang merasa lega. Mereka tahu, sesuatu baru saja terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Meski kondisi mobil kembali normal, suasana di dalam kabin tetap tegang. Tidak ada yang berbicara, tetapi semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ayah tetap mengemudi dengan kecepatan stabil, tidak ingin berhenti di tengah jalan. Ibu hanya diam, tangannya mencengkeram tas yang ada di pangkuannya. Sementara kakak dan adik di belakang saling menatap tanpa kata. Namun ketenangan yang mereka coba pertahankan tidak berlangsung lama. Saat mereka mendekati jalanan yang lebih terbuka, ibu tiba-tiba menegang. Matanya terpaku ke sesuatu di kejauhan seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Sosok itu begitu jelas di bawah sorot lampu mobil, mengenakan gaun putih panjang yang tampak kotor dan kusut. Rambutnya tergerai panjang menutupi sebagian wajahnya. Ayah melihatnya juga, tetapi ia tidak mengurangi kecepatan. Ia berpikir, mungkin itu hanya seseorang yang kebetulan berdiri di sana. Namun semakin dekat mereka mendekat, semakin jelas keanehan dari sosok itu. Gaunnya berkibar sedikit, tetapi tidak ada angin yang berhembus. Tubuhnya tetap diam, sama sekali tidak bergerak, seolah-olah ia bukan makhluk hidup. Adik yang melihat sosok itu langsung mencengkeram lengan kakaknya dengan erat, menahan ketakutan yang mulai mencekiknya. Kakaknya sendiri hanya bisa menatap dengan mata melebar, tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terasa begitu nyata, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang sangat salah dengan keberadaan perempuan itu. Saat mobil akhirnya melewatinya, ibu menahan napas. Ia seseram, perempuan itu tetap diam di tempatnya, tetapi kenyataan justru jauh lebih mengerikan. Dalam sekejap, kepala sosok itu menoleh dengan cepat ke arah mereka. Meskipun tubuhnya tidak bergerak, matanya hitam pekat tanpa ekspresi menatap langsung ke dalam mobil.
Ibu menjerit pelan, membuat ayah semakin mempercepat laju kendaraan. Adik menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara kakak hanya bisa terpaku. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang untuk melihat apakah sosok itu masih ada. Yang mereka tahu, mereka harus segera menjauh dari tempat itu. Beberapa detik setelah mereka meninggalkan sosok perempuan itu, ketegangan di dalam mobil semakin meningkat. Ayah terus mengemudi dengan kecepatan tinggi, berharap bisa segera mencapai area yang lebih ramai. Namun sesuatu yang lebih buruk justru terjadi. Tanpa peringatan, adik tiba-tiba menjerit keras. Tangannya gemetar saat ia menunjuk ke kaca belakang. Kakak yang duduk di sebelahnya menoleh dengan cepat, dan saat itulah ia melihatnya, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di kaca belakang tampak sebuah tangan pucat menempel dari luar. Jemarinya panjang dan kurus, seakan mencengkeram kaca dengan kuat. Tidak ada tubuh, tidak ada wajah, hanya tangan yang seolah ingin masuk ke dalam mobil. Ibu langsung menoleh dan menjerit saat melihatnya. Sementara ayah hampir kehilangan kendali atas kendaraan. Dengan panik, ayah menginjak rem mendadak. Ban mobil berdecit keras dan mereka hampir saja kehilangan keseimbangan. Saat mobil berhenti, tangan itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Namun ketakutan sudah terlanjur mencekam mereka semua. Adik menangis ketakutan, sementara kakak hanya bisa menahan napasnya dengan dada naik turun. Ibu mencoba menghibur mereka, tetapi suaranya sendiri masih bergetar. Ayah tidak mengatakan apapun, hanya menggenggam kemudi dengan lebih erat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang mereka hadapi malam itu. Yang mereka tahu, perjalanan ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Setelah insiden tangan misterius yang menempel di kaca belakang, suasana di dalam mobil masih dipenuhi ketegangan. Adik masih terisak pelan, menggenggam tangan kakaknya erat-erat, sementara ibu mencoba menenangkan mereka, meskipun dirinya sendiri masih terguncang. Tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan kecemasan yang berusaha ia sembunyikan. Mobil terus melaju melewati jalan yang semakin sunyi. Tidak ada kendaraan lain yang tampak, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar mereka. Hanya sorotan lampu mobil yang menerangi jalan di depan, dan bayangan pepohonan yang tampak bergerak pelan seiring pergerakan kendaraan. Ayah Haikman pada mengalihkan pikirannya dari kejadian tadi, fokus untuk segera keluar dari jalur ini, dan mencari jalan utama yang lebih ramai. Namun keheningan itu kembali terusik. Tiba-tiba, AC mobil mati dengan sendirinya, meninggalkan udara di dalam kabin yang semakin terasa dingin dan menyesakan. Tidak lama setelah itu, layar GPS di dashboard mulai berkedip-kedip, sebelum akhirnya menampilkan garis-garis tak beraturan. Ayah mencoba mengetuk layar, tetapi tidak ada respons. Semua sistem elektronik di mobil tampak mengalami gangguan secara bersamaan. Seakan itu belum cukup buruk, ponsel ibu dan kakak yang sejak tadi mereka genggam juga kehilangan sinyal. Tidak ada bar jaringan, tidak ada akses internet. Hanya layar kosong yang menunjukkan pesan no service. Kakak mencoba menyalakan ulang ponselnya, tetapi hasilnya tetap sama. Di dalam mobil, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah napas mereka yang mulai terdengar lebih berat karena panik. Lalu tiba-tiba radio yang sebelumnya mati menyala sendiri. Tidak ada musik atau siaran berita yang terdengar, melainkan suara yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Di tengah gangguan statis yang samar, terdengar suara tangisan bayi, pelan dan serak, seperti berasal dari kejauhan. Suara itu terus berulang, semakin lama semakin jelas, seakan bayi itu ada di dalam mobil bersama mereka. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan. Kakak langsung meraih tombol radio dan mencoba mematikannya. Tetapi tombol itu seakan tidak berfungsi.
Ayah akhirnya menekan tombol power dengan kasar, dan seketika suara tangisan itu berhenti. Namun efeknya masih tertinggal di dalam dada mereka, suara yang terlalu nyata, terlalu menyeramkan untuk dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Keheningan kembali menyelimuti mobil setelah suara tangisan bayi itu lenyap. Namun ketegangan di dalam kabin belum juga surut. Adik masih membenamkan wajahnya di bahu kakaknya, enggan menatap kemanapun. Ibu mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Ayah, yang tetap fokus mengemudi, merasa semakin tidak nyaman dengan situasi ini. Beberapa menit berlalu tanpa insiden, hingga tiba-tiba speaker mobil kembali mengeluarkan suara aneh. Kali ini bukan tangisan bayi, melainkan suara desisan pelan, seperti seseorang yang sedang berbisik di dekat telinga mereka. Suara itu hampir tidak bisa dipahami, tetapi terdengar semakin jelas setiap detiknya. Ibu menoleh ke dashboard dengan wajah pucat. Ia tahu radio sudah dimatikan, tetapi suara itu masih terdengar. Suaranya lirih berulang-ulang, tanpa jelas dari mana asalnya. Terdengar seperti seseorang yang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dengan nada yang menakutkan. Kakak menutup telinganya, merasa seolah suara itu langsung bergema di kepalanya. Lalu desisan itu berubah. Dari lirian samar, suara itu berubah menjadi tawa pelan, tawa seorang perempuan. Awalnya terdengar pelan, tetapi semakin lama semakin jelas. Berubah menjadi tawa sinis yang menggema di dalam mobil. Ibu mencengkeram lengan ayah dengan erat sementara adik menjerit ketakutan. Ayah mencoba tetap fokus dan mengabaikan suara itu. Tetapi semakin ia berusaha tidak peduli, semakin keras suara itu terdengar. Tawa itu tidak berasal dari radio, tidak berasal dari speaker mobil. Suara itu seolah datang dari tempat yang lebih dekat. Dari belakang, dari bawah jok tempat adik dan kakak duduk. Ibu akhirnya berteriak, "Cukup! Pergi dari sini!" Seolah merespons teriakannya, suara tawa itu tiba-tiba berhenti. Hanya keheningan yang tersisa. Keheningan yang lebih menyeramkan daripada suara apapun yang mereka dengar sebelumnya. Setelah kejadian suara tawa itu, semua orang di dalam mobil merasa kelelahan secara emosional. Ayah tetap memacu kendaraan tanpa henti. Tidak peduli berapa kecepatan mobil saat ini. Ibu menggenggam tangannya sendiri dengan kuat, sementara kakak dan adik saling menempel, mencari rasa aman di tengah situasi yang tidak masuk akal ini. Perlahan, mereka mulai keluar dari area flyover. Jalanan yang tadinya begitu gelap kini mulai terlihat lebih terang. Lampu-lampu jalan kembali menyala normal. Tidak ada lagi bayangan hitam yang melintas di sisi jalan. Mesin mobil yang sempat terasa berat kini kembali bekerja dengan baik. Bahkan udara di dalam kabin yang sebelumnya begitu dingin kini kembali terasa hangat. Semua yang mereka alami tadi seolah menghilang begitu saja, seperti sesuatu yang hanya terjadi dalam mimpi buruk. Kakak menyalakan ponselnya kembali, dan kali ini jaringan sudah kembali tersedia. GPS di dashboard juga kembali menampilkan rute mereka dengan normal. Ibu menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengikuti mereka. Namun meskipun semuanya sudah kembali seperti biasa, tidak ada satu pun dari mereka yang berbicara. Mereka tahu bahwa yang mereka alami bukan sekadar gangguan teknis atau imajinasi belaka. Mereka telah melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan untuk saat ini mereka memilih untuk tidak membahasnya. Setelah beberapa menit dalam keheningan, ayah menghela napas panjang dan berkata pelan, "Kita hampir sampai." Itu adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari mulutnya sejak kejadian tadi. Ibu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kakak dan adik tetap diam, masih mencoba memahami semua yang telah terjadi. Namun di balik keheningan mereka, ada satu hal yang pasti. Mereka tidak akan pernah melupakan perjalanan malam ini. Ketika akhirnya mereka tiba di rumah nenek, suasana yang sebelumnya begitu menegangkan perlahan mulai mereda.
Rumah nenek yang hangat dan penuh. Cahaya memberikan sedikit rasa nyaman setelah perjalanan yang penuh teror. Nenek sudah menunggu di depan pintu, tersenyum menyambut mereka. Namun, sebelum mereka sempat mengucapkan salam, nenek menatap mereka dengan tatapan serius. Seakan ia tahu sesuatu yang tidak mereka katakan. "Kalian lewat mana tadi?" tanyanya, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Ayah dan ibu saling berpandangan sebelum ayah akhirnya menjawab pelan, "Kami lewat flyover Cikunir." Wajah nenek langsung berubah. Ia menarik napas dalam lalu menggeleng pelan. "Seharusnya kalian tidak melewati tempat itu setelah maghrib," katanya dengan nada penuh peringatan. Banyak cerita tentang orang-orang yang mengalami hal aneh di sana. Sesuatu yang sebaiknya tidak diganggu. Kakak dan adik langsung merinding. Mereka akhirnya menyadari satu hal, mereka bukan satu-satunya yang pernah mengalami kejadian menyeramkan di tempat itu. Dan mungkin mereka juga bukan yang terakhir.